Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah MH NIM 11181001. Di video kali ini saya akan membawa sebuah review jaringan komputer yang isi materinya itu ada IP dan netmask, subnetting, routing, transport layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNMP, dan yang terakhir ada materi analisis QoS. Materi pertama, IP dan netmask. IP address adalah sebaris angka yang digunakan oleh semua perangkat komputasi untuk berhubungan melalui internet. Ada dua versi alamat IP, yaitu yang pertama IPv4 yang telah digunakan sejak pada awal internet, dan yang kedua yaitu IPv6 yang baru-baru ini diciptakan untuk menutup kemungkinan kekurangan kuota pada IP address. Netmask merupakan pola upah jaringan atau masker subjaringan, adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada angka perduaan 32 bit yang digunakan untuk membedakan ID jaringan dengan ID induk, yakni menunjukkan letak suatu induk entah berada di jaringan setempat atau di jaringan luar. Netmask. Pada pengalamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnetmask. Netmask besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Ada tiga pengelompokan besar subnetmask. Yang pertama 255.0.0.0, yang kedua ada 255.2.255.00, ada 255.255.255.0. Hal tadi biasa disebut class, dikenal tiga class. Class A adalah sebuah nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.000. Yang kedua ada class B, adalah sebuah nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0. Yang ketiga ada kelas C, adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0. Pengalamatan logik merupakan suatu gabungan antara sebuah IP dan netmask. Penulisannya biasanya seperti ini: IP 202.155.151.129, netmask 255.255.255.0. Perhitungan antara IP dan netmask ini akan menghasilkan sebuah network ID. Materi kedua, subnetting. Dua alasan dalam penggunaan subnetting. A. Untuk pengalokasian alamat IP yang terbatas lebih efisien. Yang kedua ada performansi atau membatasi jumlah host. Lalu ada network ID, dapat diperbanyak dengan cara mengorbankan sebagian host ID, disebut juga dengan subnetting. Sebenarnya subnetting itu apa sih? Dan kenapa harus dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan seperti gambar. Jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 1-8. Dengan rumah 8 adalah rumah Pak RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi ataupun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Materi ketiga, routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing mempunyai dua tipe, yaitu routing statik dan routing dinamik. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Karena itu, routing statisnya hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Routing statik. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, administrator jaringan mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang terakhir, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Materi keempat, transport layer. Transport layer merupakan lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab terhadap pengiriman source to destination dan menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Cara kerja transport layer memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Materi kelima, aplikasi layer. Apa itu application layer? Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model
OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference. Model ketika user akan menerima sebuah pesan. Sesuai dengan namanya, application layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana application layer sendiri bekerja pada komputer server ataupun komputer klien. Fungsi aplikasi layer 1. Sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Fungsi pertama application layer merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima yang akan dikirim melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data atau receiver atau recipient, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Yang kedua, sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Fungsi berikutnya dari application layer adalah sebagai user interface. Apa gunanya pendefinisian data dan penyajian data yang dilakukan oleh layer presentation, namun user tidak dapat membaca dan melihat data tersebut. Karena itu, setelah presentation layer menyajikan data, application layer akan bekerja dalam menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam sebuah user interface atau bisa sebuah aplikasi, program, ataupun sistem-sistem tertentu, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh usernya. Materi ke-6, aplikasi DNS. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya di dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Contohnya yaitu, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS yang pertama, meminta sebuah informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta sebuah informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari sebuah server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS: yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Yang terakhir, lebih aman. Materi ke-7, aplikasi layer SNMP. Pengertian SNMP. SNMP adalah kependekan dari Simple Network Management Protocol. Dari kepanjangan tersebut, kita dapat menebak bahwa SNMP digunakan untuk manajemen network. SNMP merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Peralatan-peralatan itu antara lain switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. SNMP dapat meminta data ataupun melakukan setting kepada peralatan yang bersangkutan. Elemen SNMP. Manager akan mengumpulkan informasi dari agen, tidak meminta semua informasi yang dimiliki oleh agen, tetapi hanya meminta informasi tertentu saja yang akan digunakan untuk mengamati kerja jaringan. Agen merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. MIB, Manager Information Base, merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Materi terakhir, analisis QoS. QoS atau Quality of Service merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Model monitoring QoS. Yang pertama, monitoring application merupakan sebuah termuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas pakai data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Yang kedua, QoS monitoring menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Yang ketiga, monitor mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Yang keempat atau yang terakhir, monitored object
merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination di layer-layer IP. Port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP dan parameter di dalam paket RTP. Mungkin segitu aja video review jaringan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.